Oke, selamat sore para mahasiswa teknik sipil kelas LA 43. Itu mata kuliah Engineering Mathematics 2. Halo. Ya ini agak panjang ya. Kemudian persamaan panas. Nanti ke depan kalau bisa persamaan gelombang. Paling banyak, paling 4 soal. Sudah panjang-panjang sekali. Iya, panjang-panjang soalnya kalau kasih 5 soal, KO nanti. Ya. Oke, kita ini aja udah panjang-panjang jalan ini. Bisa ini ada berapa halaman nih? 4 halaman, ada yang 7 halaman, bisa 1 soal. Baik, kita masuk dengan head equation separation of variable. Ya, kita masuk dengan persamaan panas atau head equation separation of variable. Ya, jadi do U per do T, jadi turunan U itu adalah persamaan panas terhadap do U per do T, turunan dari persamaan panas ada waktu, C konstanta, do kurang U per do S kuadrat. Ya. Di mana ini kan K ya, C tadi. Ini ada salah ya. Ini C nih. C positif, C positif, X antara 0 L, T positif. Ya. Jarak atas U 0, T dengan U L, T. Ini satu batangan, jika dipanaskan di tengah, maka ujung-ujungnya dingin. Paham maksudnya? Tidak ada penemuan panjang berarti 0, itu maksudnya. Ya. Berarti persamaan panasnya masih 0. Nanti yang US, 0-nya fungsi X. Ya. Oke. Jadi ini ada persamaan panas ini cukup panjang juga ya. Penyelesaiannya bisa mencapai 4 halaman atau sampai sekarang bahkan 7 halaman. Ya. Baik. Kita masuk dengan separation of variable. Separation of variable. Yang pertama adalah US, T adalah X. Sebetulnya X maksudnya X dari fungsi X kali fungsi T ya. PT atau XT aja. Ini biasa orang tulis ini sama dengan X kali T aja. Ya, sederhana ya. Paham maksudnya? Kemudian diketahui bahwa ini sini secara batasnya bahwa U 0, T itu sama dengan artinya X0 kali T0, TT. Jadi X-nya diganti 0, T-nya tetap. Itu maksudnya. Paham maksudnya? Ini kan X-nya 0, T tetap T. Jadi X ganti 0, T tetap. Ini sama dengan, diketahui sama dengan 0. Ya, it's given. Ini di atas sana ini. X 0, T adalah 0. Ya, jelas? Nah, kemudian demikian juga U, L, T, L. Ujung ya. Suatu batang besi. Ujung kirinya pada saat panjangnya 0, kemudian X-nya 0 tadi itu.
Terus di ujungnya panjangnya L. Hah? Hah? T time ya waktu time. Jadi ini adalah XL pengertiannya XL kali TT sama dengan 0. X itu panjang batang. Eh, Panjang batang itu dari 0 sampai L. Jadi kalau gini ini per saat 0, panjangnya ini ada X, L, panjangnya L. Nah, ini pas pada posisi 0 nanti diketahui persamaan panasnya itu yang 0, T. Ya, satu lagi L, T. Ya, sudah jelas maksudnya? Halo? Jelas maksudnya? Sampai sini jelas nggak nih? Ya, ini kayaknya satu tips nggak cukup nih. Ya, panjang-panjang. Maka waktu nanti diuji, saya nggak mau bayar soal. Satu soalnya panjang gitu, gimana? Jadi akhirnya paling ini yang Pak halaman. Ada yang 7 halaman. Ya, oke. Setelah ini barulah kita mulai hitung, yaitu bahwa tadi ini apa? US, T, jadi persamaan panasnya U itu persamaan panas bisa persamaan gelombang bisa macam-macam ya. Ini U ini adalah persamaan panas karena ini head equation. Tapi kalau nanti ada persamaan gelombang wave equation ya. Nah, U ini S, T adalah S kali T. Ditulis dengan sederhana adalah bahwa U ini persamaan panasnya X, T sama dengan X besar kali T besar. Ya. Nah, dari sini Anda bisa menentukan berapa do U per do T. Apa? Do U per do T berapa? Berarti diturunkan darab T enggak? Berarti X-nya konstan, T-nya diturunkan T aksen. Ya. Paham maksudnya? Nah, kemudian begitu Kak, oh ya tadi ini artinya mungkin penjelasannya setiap temperaturnya X0 itu sama dengan 0. Begitu juga ini setiap temperaturnya di mana pada saat panjangnya L itu suhunya ada 0. Ya, sama saya. Setiap T, maksudnya setiap temperatur. Jadi kalau kita gambarkan ini ada batangan, gitu. Nah, di sini pada saat T-nya sama dengan 0, pada X, sorry. X-nya sama dengan 0. Di sini X-nya ini panjangnya L. X-nya sama dengan L. Paham ya? Maka pertama panasnya itu adalah turunan apa nilainya adalah 0. Ujung-ujungnya masih dingin itu maksudnya. Ujung-ujungnya masih dingin. Itu 0. Oke. Nah, sekarang kita masuk ini. Ini yang seperti biasa. Ya, do T adalah XT aksen. Kemudian sini do U per do X diturunkan pada X. X diturunkan berapa? Aksen T. Ini sudah ya, dulu sudah pernah kita bahas juga kan? Dasarnya. Dan begitu juga yang turunan, kalau turunan keduanya, apa nih? Mengapa saya cari turunan kedua? Karena di soalnya ada mengandung turunan kedua. Kalau do U per do T turunan pertama aja kan? Turunan do U per do X-nya turunan kedua. Do kuadrat U per do X kuadrat. Maka kita cari sini do kuadrat U per do X kuadrat. Turunkan lagi. Tidak ada X lagi. X aksen itu kan apa? X double aksen kali T. Udah. Sudah sampai sana?
Jelas. Nah, dari soalnya tadi yang kita ketahui apa? Do U per do T adalah konstanta C dikali turunan kedua persamaan gelombang terhadap X itu adalah ya panjang batangnya, ya panjang batangnya. Jadi berarti sini eh, do do U per do T sama dengan C kali C itu konstanta ya. Do kuadrat U per do X kuadrat. Ini yang diketahui ya, given. Lantas kita substitusikan, kita ganti ya. Kita ganti dengan yang kita sudah cari, yaitu apa? Do U per do T adalah X T aksen sama dengan C kali turunan keduanya apa? Turunan keduanya ini turunan pertama terhadap T, ini turunan kedua terhadap X double aksen T. Paham ke sini? Ini heran ya, jumlah mahasiswanya hampir 70, tapi yang ada sekian. Bagaimanakah bisa lulus? I don't understand it. Nggak ngerti saya. Kenapa mahasiswa teknik sipil kayak gini nih? Mahasiswa teknik sipilnya bukan Anda ya, Anda tentu baik. Maksud saya ini nih, jumlahnya gabungan dua kelas kan? Soalnya pada ini kalau udah sisa 3 kan Pak. 3 apaan? Kan mesti ada saya tambahkan, mesti saya ganti. Lupa Anda. Tapi 2 kali. Berarti 5. Harusnya satu lagi ada. Saya nanti kalau ada waktu tambah satu lagi kalau bisa. Kan 5 Pak. Kan cuma di sini 2. Habis itu 2 bisa online. Berarti mereka cuma butuh masuk satu kali aja Pak. Bisa gitu Pak kalau mau dioptimalkan. Masuk aja ada pusing apa yang nggak masuk. Oke ya. Nah setelah itu apa yang kita lakukan? Nah di sini kita terjadi pembagian dengan apa? Ya setelah status ini yang model sifat kali silang, masih kan enggak? Sini T T T aksen per T. Ya, terus ini C-nya boleh ya. C-nya boleh turun di sini ya. Ya boleh aja ya. Ini sama dengan X double aksen per X. Jadi ini. Ini X double aksen ya. Jadi T aksen per C kali T sama dengan X double aksen per X. Ini yang kita misalkan sama dengan lambda kuadrat, ya, di mana lambda adalah konstan, ya, lambda konstan dan lambda harus positif, ya. Sampai situ dulu. Any question so far? Ada pertanyaan? Apa Miss? I think no. Ya. Nah setelah ini kita pecah dua bagian kan. Yang pertama itu sama dengan lambda kuadrat, yang kedua juga lambda kuadrat. Ya. Yang pertama kita ambil T aksen per C kali T itu sama dengan lambda kuadrat. Ya. Yang kedua mungkin jadi ini terjadi dua pemisalan di sini apa? T aksen per CT sama dengan lambda kuadrat ya. T aksen
per C kali T besar itu sama dengan lambda kuadrat. Satu lagi yang sebelahnya E aksen per X ya. X besar aksen per X besar sama dengan lambda kuadrat. X double aksen X sama dengan lambda kuadrat. Ya. Nah, ini kalau dikali silang gimana? Kalau yang ini dikali silang ke sini, jadi T aksen adalah C lambda kuadrat T, tenang. Silang sih. CT lambda kuadratnya geser. CT dalam kurung kan itu dikalikan antara satu dua, banyak itu ya Pak? Garis silang, Oh, ya silang kan, tinggal kaliin aja kan. Ya, itu belum kita selesaikan dulu, ya. Kita coba, ini yang pertama, ini yang maksud saya yang pertama, ini yang kedua. Dari yang kedua, ya kita dapat X double aksen per X sama dengan lambda kuadrat, sehingga ini juga akan silang, sehingga X double aksen adalah lambda kuadrat kali X besar. Enak. Oke? Sampai sini jelas? Nah, kasus yang kita ambil ini adalah ada 3 case, ya. Case 1, case 2, case 3. Jadi kasus pertama, kedua, dan ketiga. Case pertama, ya. Case pertama kita ambil yang ini dulu ya. Ini kita ambil untuk yang case pertama. Ya. Kasus yang pertama ya. Case pertama kita ambil ini sudah kali silang ya. Ini case pertamanya. Nah, kalau kita pindahkan ini adalah apa? Kalau kita pindahkan ini X double aksen min lambda kuadrat X sama dengan 0. Enak. Halo. Kemudian X double aksen mesti kan enggak? X double aksen itu pengertiannya turunan kedua dari X. D itu adalah D itu adalah operator D-nya. Ini mungkin sulit ya. Ini partial differential-nya agak berat di situ. Karena saya sebelumnya dengan jaga di teknik sipil juga berapa tahun yang lalu dengan Pak Nur Hanam. Pernah ngajar juga partial differential yang Pak SKS. Ya, yang Pak SKS itu. Berapa tahun yang lalu muncul lagi saya kasih. Oke. Min lambda kuadrat X sama dengan 0. Ini jelas ya. Terjemahnya, saya tahu ya. Terjemahnya tahu enggak kan? Kalau DX apa artinya? Sorry. Kalau E aksen itu artinya diferensial D pangkat 1 X. Kalau X double aksen itu artinya D kuadrat X. Ya, ini harus tahu ya. Ini masuk ke sini. Saya tahu. Nah, ini dikeluarkan X-nya. Tinggal D kuadrat kurang lambda kuadrat. Gitu ya. Kali X sama dengan 0. Itu persamaan eigen. Anda tahu X bukan sama eigen nih, sorry. Model ini adalah persamaan ruang ya. Kemudian persamaan eigen ini mana? X nggak mungkin 0, ini yang 0 kan? Ini disebut persamaan eigen. Persamaan eigen adalah apa? Persamaan eigen adalah mau pakai alfa boleh ya. D kuadratnya ganti alfa kan? Boleh alfa, boleh M ya.
boleh alfa, boleh M. Jadi bisa alfa, bisa M, tergantung ini. Ya, boleh saja. Jadi ini kalau mau pakai atau mau M juga boleh. Saya khawatirkan yang pakai alfa. Jadi boleh gak M kuadrat dikurang lambda kuadrat sama dengan 0. Berarti ini bisa difaktorkan kan? Apa? M kuadrat adalah lambda kuadrat, maka M12 berapa? Plus minus akar dari lambda kuadrat. Enak. Jadi plus minus lambda. Ya. Plus minus lambda. Sudah? Nah, sehingga M1-nya berapa sih? Akibatnya M1-nya sama dengan ini sama dengan apa nih? Plus minus lambda, enak. Berarti M1-nya plus lambda dan M2-nya adalah min lambda. Ya kan? M1-nya plus lambda, M2-nya adalah min lambda. Dengan demikian, ini semuanya berpedoman pada ODE. ODE apa? Ordinary Differential Equation yang Anda pelajari sebelumnya. Ya, nak? Di matematik teknik 1 ya. Betul? Engineering Mathematics 1. Ya. Sehingga dulu yang ada siapa? Matematik teknik 1 yang ada siapa? Faisal. Oh, Pak. Oke, nah terus jadi baru Anda jawab. Jadi X berapa? Karena X sama dengan ya jangan pakai C1 C2 ya, karena tadi adalah sebut C, kita pakai A besar B besar. Jadi A kali ya E pangkat M1 X, kecil ya sini, kecil sini, tambah B kali E pangkat M2X. Ini saya pernah kasih nggak? Belum ya? Belum, Pak. Kemarin ini ada sekit itu mungkin yang 7 halaman mungkin. Ya. Jadi X berapa sini? Berarti X sama dengan A kali E pangkat M1-nya lambda, enak, plus lambda. Jadi lambda X tambah, ini X-nya kecil ya, kalau ini X besar depan. B kali E pangkat min lambda X kecil ya. Sampai sini, any question so far? Ada pertanyaan? Halo? Nah, setelah dapat ini, oh ya, ini artinya X ya. Sorry, ini pengertiannya, ini boleh saya tulis X. Ingat tadi dapat X, saya ubah jadi X besar aja. Ini boleh ditulis X dari X. Benar? Sehingga kalau X-nya 0, sini apa? X0 adalah apa? A kali E pangkat lambda kali 0, ya nak? Ditambah B kali E pangkat min lambda kali 0. Ini nilai sudah tahu 0. Di mana tuh? Di soal tadi kan? Ini nih. X0, T. Halo. X0 T. Sorry. Ya, X0, T adalah sama dengan 0. Bukan XU ya. U0, T. U ya. Tapi kita cari X-nya nggak apa-apa. Ini kita cari X-nya itu. Itu sama dengan 0. Itu pengertian ya. Ini ketahuinya salah ya. Oke. Terus
Ini artinya A kali, ini E pangkat 0 nih. Iya. Tambah B kali E pangkat min lambda kali 0 sama dengan 0. Anda tahu E pangkat 0 berapa? 1. Jadi ini A kali 1 tambah B kali 1 ya. Sama dengan 0. Berarti A tambah B adalah 0. Dengan demikian A sama dengan min B. Nah, atau boleh gak B adalah min A. Benar. Ya bisa A dengan min B atau B dengan min A. Artinya tandanya saling berlawanan. Oke? Sekarang XL. XL sama dengan A kali E pangkat lambda kali L tambah B kali E pangkat min lambda L itu sama dengan 0. Ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini apa ya? A kali E pangkat lambda L, enak. Ini menjadi B-nya boleh ganti dengan apa? B-nya boleh saya ganti dengan ini enggak? Berapa nih? B-nya ganti min A, sama enggak? B-nya min A, E pangkat min lambda L. Ya, sama dengan 0. Sehingga hasilnya A kali E pangkat lambda L, ini plus kali min. Ini lambda min L turun ke bawah enggak? Jadi positif enggak? A-nya di atas. Enak. Halo? Ya. Oke. Kemudian dikeluarkan A-nya. A-nya bisa keluar enggak? Kan sama A sama A. Kita tarik keluar, tinggal apa? A dan A kurung buka E pangkat lambda L dikurang super E pangkat lambda L. Ya. Ini kasus pertama ya. Dia ada 3 kasus. Case, recase. Nah ini A-nya kita keluar. Ini sudah nggak ada sini. Have you done? Have you finished di sini? Ya. Sudah? Belum? Ya. Ya, sudah. Ini rusak juga ya. Boleh 2 kali online. Itu kalau itu bos apa 2 kali online kita 2 kali bolos masih bisa ikut bos Ringan. Dulu kehadiran kurang dari 80% nggak boleh. iya pak berarti dia kurang dari kalau pokoknya lebih dari 2 kali bolos udah nggak boleh ikut itu bos mana ada jadwal online ada jadwal online juga pak jadi bisa 2 kali online bisa 2 kali nggak usah ikut kalau misalnya full tapi kalau misalnya saya kan mau ikut berapa pertemuan yang lalu kan online nah online nggak ada. Ya, ya. Kecuali sakit gitu. Kalau bisa itu. Kalau lagi ya isinya kayak mau bikin sim lah pak ini kayak mau buat sim kalau Nah, enggak sudah ini. Ya, kita keluarkan A-nya. A-nya kita keluarkan. A kurung buka. Apa tinggal? Kalau tadi A kali E lambda L dikeluarkan tinggal E pangkat lambda L. Enak. Dikurang. A-nya dikeluarkan yang belakang. Tinggal min seper E pangkat lambda L. Terus A kali ini jadi apa nih? Ini artinya dikali dengan apa?
Atau ini dijadikan E pangkat lambda L, berarti di atasnya dikali E pangkat lambda L enggak? Halo, yang kedua minus, betul? Kan ada turun ke bawah. Iya kan tadinya kan. Ini sama nak E pangkat 2 lambda L. Kalau dibagi kan pangkatnya kurang. Sama enggak? Jadi kalikannya. Kalau nggak bisa begini aja deh. Kalau Anda bingung, begini. Kalau ini E, E pangkat lambda L dikali E pangkat lambda L per E pangkat lambda L. Ini kalau coret satu nanti. Ya, min seper E pangkat lambda L. Sama dengan 0. Terus A kali, ini dikalikan E pangkat. Kalau dikali pangkat ditambah kan? Lambda L tambah lambda L, 2 lambda L nggak? Ya, penyebutnya sama. Ini kurang 1 per E pangkat lambda L. Sama nggak? Sama dengan 0. Sama? Ya. Oke. Iya. Kemudian penyebut ini kalau saya kali silang, apa yang terjadi? Jadi A kali E pangkat 2 lambda L dikurang 1. E pangkat lambda L kali 0. 0 kan? Ya, nah. Iya, Pak. Nah, kalau A kali ini sama dengan 0, berarti A berapa? 0 dibagi ini kan? A sama dengan 0 dibagi E pangkat 2 lambda L kurang 1. Ini kan konstan. Hasilnya A-nya 0. Nah, tadi B, tadi di atas berapa? Mana? A sama min B atau B sama min A? Enak? Halo? A sama dengan min B atau B sama min A? Kalau A-nya tahu, B berapa? Min A. Min A, min 0 ya? Min 0, 0 juga enggak? Berarti apa? A sama dengan B sama dengan 0 enggak? Kalau semuanya jawabnya 0 itu solusi apa? Trivial atau non trivial? Trivial ya. Kalau semua 0 itu anggap saja dia aja linear ya. Kalau semua 0 itu disebut mempunyai solusi trivial. Kalau misalnya terjadi kelipatan A sekian kali B itu mempunyai jawab banyak. Banyak jawab itu menamakan solusi non trivial. Ya. Oke. Jadi solusi trivial ya. Karena A tak sama dengan B sama dengan 0. Hanya 0 B 0. Ini kasus pertama. Ya, kasus pertama. Sekarang berarti kasus kedua. Tadi lambdanya yang positif ya. Sudah selesai? Apa? Belum. Ya. Dapat. Yang lain? Sudah? Oke, kalau sudah baru kita masuk case kedua. Kasus kedua ya. Case kedua. Kita ambil yang dari mana tadi? Ini. Case itu ya kasus X dabasan lambda kuadrat X. Oh ini case kedua kita ambil lambdanya sama dengan 0. Ini tadi, oh yang kasus pertama lambdanya positif ya. Nah, tadi. Case pertama ini adalah lambdanya positif.
Ya, tadi ya, case pertama. Case pertama lambdanya positif, sedangkan case kedua lambdanya 0. Nanti case ketiga lambdanya negatif. Ya. Nah, lambdanya 0 kita masukkan ke dalam X double aksen adalah lambda kali X. Lambda kuadrat kali X. Ya enggak? Kali X besar. Ini diambil dari persamaan tadi. Ini kan ini nih. Lambda X. Double aksen adalah lambda kuadrat kali X. Berarti kalau lambdanya 0, apa jadinya? Double aksen adalah 0 kuadrat kali X. Berarti X double aksen adalah 0. Ya. X double aksen adalah 0. Berapa X aksen? Itu kan integral dari X double aksen, betul nggak? Ya. Integral 0 berapa? Ya, konstan kan? Integral 0 adalah konstan, kita namakan A misalnya. Ini kan kasus kedua. Jadi pecahan apa angka-angkanya koefisiennya A, B dan sebagainya. Jadi berarti aksen sama dengan A ya. Aksen sama dengan A. Terus kalau aksen A berapa X double aksen? Halo? Berapa X double aksen? Bukan X double aksen, terbalik. X berapa X? Sorry. Berapa X? Berapa X? Wah, ini pencet saya. Berapa X? X adalah integral dari A. Itu artinya sama dengan AX ditambah, ya nak? Tambah B. Ya, diintegralkan. Atau dx per, ya, jelas ya. Jadi X besar adalah AX plus B. Ini X di sini kecil ya, ini besar ya. Nah, kalau X sama dengan AB, tuh, X0 sama dengan 0 tadi ketahui ya. Berarti kalau dimasukkan, ini X ini XT ya, sama EX. Betul nggak? Itu tadi juga kita tulis. Ini boleh kita tulis EX nggak? Ini artinya sama dengan X dari X kecil sama dengan AX tambah B. Ini X kecil. Berarti X0 sama dengan A kali 0 tambah B. A kali 0 hilang kan? Ini sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya B sama dengan 0. Begitu juga XL. Ya. XL sama dengan 0. Berarti ini ada keliru ya. Dan yang atas ini tadi bukan ini kalau udah masukkan sini apa? XL sama dengan A kali L gitu ya, tambah B sama dengan 0. Kalau dimasukkan A kali L tambah 0 sama dengan 0. Enak. Berarti AL 0. Berapa A? Ini A kali L sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0 bagi L. 0 bagi L adalah 0 juga. Enak. Halo. Berarti A 0 juga.
Bisa diikuti? Ya. Ini yang diketahui. Ya, berarti kesimpulannya apa nih? A, B 0, A 0. Sama juga tadi kan? Kesimpulannya berikutnya adalah A sama dengan B sama dengan 0. Mempunyai solusi? Ya, solusi trivial. Ya, trivial. Tadi trivial juga kan? Mempunyai solusi trivial. Oke. Jelas nih? Halo? Ya. Nah, nah kalau yang trivial itu berarti apa? Oh ya, dengan catatan tadi L-nya itu adalah positif ya. Waktu kita ambil ini L-nya positif ya. The given biasanya. Oke. Nah, solusi trivial. Sekarang case 3. Jadi case 1, case 2 mempunyai solusi trivial karena A sama B dengan 0. Sekarang case 3. Ya. Case 3. Case 3 menyatakan K-nya itu dia bukan K ya. Ini tadi ada soal C kan tidak salah ya. C ya. Di soalnya kan mengandung C kan, bukan K ya. Ya nak. C-nya itu diambil sama min lambda kuadrat. Ya. Jadi ini diganti dengan min. Jadi C-nya ya, C-nya adalah min lambda kuadrat. C adalah min lambda kuadrat. Dengan catatan lambda juga positif. Ini min. Ya. Min lambda kuadrat. Tadi kita ambil positif ya. Jadi eh, ya, dari soal yang tadi bahwa turunan kedua dibagi X sama dengan tadi sama dengan mana tadi yang depan ya. Nah ini ya ini di sini kasus ya seperti lambdanya lambda kuadrat positif lambda kuadrat sekarang kita ambil min lambda kuadrat. Kalau diambil dengan min lambda kuadrat apa yang terjadi? Kalau dengan catatan lambdanya tetap positif diambil, tapi ini ada min di depannya. Dia tetap negatif ya. Nah, kalau secara aljabar, ini kasih silang dulu, kasih silang. Balasan adalah min lambda kuadrat X. Pindahkan secara aljabar, min menjadi plus lambda kuadrat X sama dengan 0. Kemudian diterjemahkan apa? Ini terjemahkan apa? Diterjemahkan D kuadrat X tambah lambda kuadrat X sama dengan 0. Keluarkan X-nya jadi D kuadrat tambah lambda kuadrat kurung kali X sama dengan 0. Ingat, X tidak mungkin 0 ya. Yang 0 adalah ini, itu disebut persamaan Eigen ya nak. Jadi persamaan Eigen adalah boleh ganti M ya. Apa tadi? Boleh ganti alfa boleh, M juga boleh sama. Apa sini? M, kita pakai M ya. Jadi M sama Eigen adalah
M kuadrat ini ya, D-nya ganti M. Jadi M kuadrat ditambah lambda kuadrat adalah positif, maka M kuadrat adalah min lambda kuadrat. Ya, min lambda kuadrat. Berapa M? 12. M12 adalah plus minus akar min lambda kuadrat. Berarti ini sama dengan apa tuh? Plus minus lambda kali akar min 1. Ya, ini kan sama dengan plus minus akar lambda kuadrat berapa? Lambda. Belakangnya ada akar min 1 enggak? Akar min 1 itu apa? Imajiner. Bilangan imajiner. Oke. Jadi jarinya M12 adalah apa? Plus minus I lambda atau lambda I ya. Bisa I lambda. Di sini tidak ada depan artinya 0. Di depan plus minus ada angka tapi 0. Ini yang bentuknya adalah A plus minus IB. I kali B. Berarti A-nya berapa? A-nya 0, betul. B-nya adalah lambda. Ya, benar. Nah, setelah dapat A dan B, nah ini bentuknya bilangan kompleks. Ini kembali lagi ke analogi ODE. Kan ada 3 macam kan? Ada akar apa? 2 atau 3 akar real. Apa? Tidak sama. 2 atau 3, ya boleh anggap 2 akar tidak sama atau berbeda. Kemudian 2 akar kembar. Yang ketiga, 2 akar bilangan kompleks. Nah, ini bilangan kompleks, ya. Ini merupakan bilangan kompleks. Maka X, ya, maka X sama dengan apa? Bilangan kompleks itu E pangkat AX kali A cos BX ditambah B besar kali sin BX. Itu enggak? Ini boleh tulis EX kecil sama dengan apa? E pangkat 0X A besar cos B-nya ganti lambda. Lambda X tambah B besar kali sin lambda X. Itu enggak? E pangkat 0 berapa? 1 ya. Berarti XX sama dengan 1 hilang ya. Tinggallah A cos lambda X. Ini mau dikurung boleh. Tambah B besar sin lambda X. Ya. Nah, baru kita masukkan lagi untuk X0-nya sama dengan 0. XL-nya juga 0. Bagaimana hubungan A dan B-nya? Apakah masih mempunyai solusi trivial? Belum tahu kan? Jadi juga kasus pertama A sama dengan B sama dengan 0, solusi mempunyai solusi trivial. Kasus kedua sama juga sama, yaitu A sama dengan B sama dengan 0 mempunyai solusi trivial. Ketiga ini ternyata yang ketiga tidak trivial dan non trivial. Sampai sini jelas? Ya. Sudah selesai masalah? Yang lain? Sudah atau belum? Tapi kalau saya langsung ngomel, orang belum siap. Jadi XX ini adalah kita dapat tadi pangkat 01, tidak usah saya salin lagi ya. A cos lambda L ya, tambah B cos lambda L. Hah?
kiri ya X. XL. X atau X saja. Ini kiri X. Nah, itu terusnya sini kan biar yang gue ntar ke X. Nah, ini tadi yang saya salin ini dari sini. Oh, lambda X. Lambda X ya, sorry. Lambda X. Ya, sorry, ini lambda X. Nanti X-nya baru diganti ya, belum. Ini lambda X ya. Ya. Ini lambda X. Maaf tadi. Ini lambda X. Oh, nggak bisa nulis. Ini ya. Ini salin yang dari yang sebelumnya. A kali cos lambda X tambah B sin lambda X. Nah, baru masukkan ya ini X0 sama dengan A cos lambda kali 0 ditambah B sin. Ini salah tadi, sin. Ada cos dan sin kan? Ya, ini harusnya sin. Ini adalah sin lambda kali 0. Berarti ini yang sama dengan 0. Kalau diselesaikan ini adalah cos 0 ditambah B kali sin 0. Ya nak? Ini cos 0, ini sin 0. Sin 0, 0. Cos 0, berarti A kali 1A. B kali 0, 0. Sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0. Ya. Oke. A 0 betul ya. Baru kita masuk lagi SL. SL sama dengan A kali cos lambda kali L ditambah B kali sin lambda kali L sama dengan 0 juga. Ingat nggak? S0 0, SL-nya 0. Nah, A sudah tahu 0 tadi kan? Karena A-nya 0, ini diganti 0 dikali cos lambda L ditambah B sin lambda L. 0 kali cos lambda L hilang nggak? Ya. Sin ini kan sama dengan 0. Nah, ini hilang kan? Ini hilang. Tinggallah B sin. Tinggallah B kali sin lambda L sama dengan 0. Kalau B kali sin lambda L sama dengan 0, berarti apa? Nah, mungkin dua-dua 0 kan? Kalau 0 dua-duanya. Jadi 0 semua. Nah, pengertiannya itu B sin sama dengan 0. Bahwa B dalam hal ini kita yang 0 itu sin atau B? Halo? Yang 0 itu B atau sin? B atau berapa? Hah? B, sinnya. Kenapa B? Sin. Sin boleh dong, sin sama dengan 0. Oh iya. Dan banyak kemungkinan lambda L-nya bisa bervariasi. Sin berapa sin 0? Sin 0, 0. Pakai radian ya. Sin 0 radian 0. Terus pembuluh itu kan pi. Jadi sin pi 0. Ya nak? Pi. Terus pembuluh radian kan pi. 369 2 pi. Ya, itu 0. Jadi kalau B kali sin lambda L, pastilah bahwa sin lambda L sama dengan 0. Bukan B ya. Nama ini bukan B. Nah, kalau sin lambda L sama dengan 0,
Maka berapa lambda L? Ini pelajaran trigonometri. Kalau sin lambda L, ya, kalau sin lambda L sama dengan 0, ya, ini mempunyai solusi non trivial, ya, non trivial. Oke. Nah, kalau sin NL sama dengan 0, ini ada solusi non trivial, berarti lambda L itu sama dengan apa? Yang tahu? Sin itu hampir semua kecuali yang pi per 2,5 pi, sin pi per 2 berapa? Ya sin 91 kan. Jadi misalnya sin 1 pi. No. Sin 2 pi. No. Sin 3 pi. No. 1, 2, 3, 4, 5. Saya ganti n. Sin n pi. No. Iya udah itu aja. Jadi berarti sin, ya kan? Sin lambda L sama dengan apa? MP, betul nggak? Enggak, N itu dengan catatan sini N harus dijelaskan. Ya. Ada di halaman berapa Bapak yang Saya lupa deh yang ini kira ternyata ada 2 macam. Ya, saya baru kirim 1 pas. Jadi N-nya itu adalah harus 1, 2, 3 dan seterusnya. N nggak boleh pecah. Halo, maka NP. N nggak boleh pecah. N adalah bilangan asli. Nggak boleh 0 juga. Ya, mulai bilangan asli. Natural number. Jadi XL sama dengan NP, maka lambda berapa? Maka lambda berapa? Lambda adalah MPPL. Ini tahu nggak? Rumusan ini nanti mengarah ke direct Fourier. Fourier series. ya Pak, Saya tidak ajarkan di sini menuju ke sana dia. Nah, makanya ini Pak, saya lihat ada Fourier series. Ya, masuknya ke Fourier series. Ajarin Pak. Ya, nanti kita waktunya lihat dulu. Ya. Kalau itu masuk ujian juga. Karena dulu di awal saya tidak ajarkan. Ya. Itu harus apa? Ini arahnya ke ini MPPL. Bahkan saya buktikan dulu Fourier itu dari aljabar linear. Ternyata ini bisa dari partial differential equation. Ini dia muncul di sini. Jadi dapatlah lambda adalah MPPL. Ya, dengan catatan N-nya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Atau N anggota, bukan Z ya. Tetapi N anggota asli itu A ya. Asli. Maka kita dapatlah, jadi B-nya enggak 0 ya. Ini tadi sini, mana ini? Perhatikan B sin N L. Jadi dapatlah XX. Jadi X dari fungsi X adalah B BN kali sin lambda L tadi. Diganti dengan apa? Sin MPX MPPL kali X. Jadi sudutnya. Jadi lambda kan lambda L tadi kan? Lambda L. Iya. B sin lambda L 0. Jadi XX itu adalah BN. B-nya itu mengapa N? N-nya bervariasi. BN kali sin
lambda L jadi lambda X ya ini. Ini bukannya XL nanti. Ya, XL sama dengan 0, tapi L-nya kan sudah diganti dengan MPX. L-nya diganti dengan MPPL. Kalau yang di sini. Oh ini, karena ini fungsi X, ini nih. Fungsi X-nya harus ada X. Kan fungsi X, X, ya kan? Kalau tadi kan yang di atas tadi beda ya, tunggu, hati ini mungkin Anda keliru sini. Tuh, apa tuh? B sin, B kali sin lambda L, nilainya 0. Sehingga sin lambda L sama 0. Karena B tidak sama dengan 0 sini. Di sini dan kata lain B tidak sama dengan 0 akibatnya gitu. Ya nah, Ya. B tidak sama dengan 0 akibatnya sin lambda L lah yang sama dengan 0. B tidak sama dengan 0. Nah, karena B apa yang tadi itu XX dan fungsi X, maka sinnya harus MPPL kali X. Ya. Maka kita dapatlah persamaannya ini. X adalah BN kali sin MPFL. Ini ya, ini rumus dari Fourier dipakai deh. Oke. Halaman berapa? Hah? Apa? Halaman berapa? Halaman. Halamannya yang mana? Ya, itu. Barusan nih. Yang. Itu di halaman 3. Kayaknya lain mungkin. Lain ya. Saya lupa bikin dua. Ada dua macam model. Oh, itu. Nanti saya kirim juga. Tapi belum di itu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini belum selesai ya. Ini belum selesai. Ya. Ini belum selesai. Nah, kita kembali lagi yang pertama tadi. Yang pertama tadi. T. Yang T kan kita belum bahas sama sekali. Betul enggak? Tadi kan kita pecah dua kan? Mana? Halo. Ini dua kelompok. Yang ini kan belum kita bahas sama sekali. Belum ya? Yaitu T aksen adalah C lambda kuadrat T. Enak. Ya, T aksen ini adalah yang pertama tadi ya. T aksen adalah C lambda kuadrat T. Jadi kita kembali ke yang pertama tadi. T aksen adalah apa? C lambda kuadrat T. Betul nggak? Halo? Betul? Ini yang T aksen adalah C lambda kuadrat T. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan. Nah, ini. Bentar. Oh, ini ada sedikit ini. Kayaknya diambilnya min lambda kuadrat ya. Tadi itu di depan ini ada keliru ini. Di sini diambil sama dengan lambda kuadrat ya. Tentunya ambilnya min lambda kuadrat. Harusnya ini min lambda kuadrat. Jadi agak bingung sih. Ya. Diambil. Jadi yang pertama tadi itu dia ambil min lambda kuadrat. Ini harusnya min lambda kuadrat ini. Ini harusnya min. Ini yang kadang-kadang pusing nih. Ada yang pakai min, ada yang plus. Jadi yang terselit. Jadi ada apa? Mendua ya gitu. Ya. Ini ambil min lambda kuadrat sehingga kita dapat sini min sini ya.
Atau kita tulis lagi deh. Ini tadi asal usulnya tadi apa? Yang pertama tadi asal usulnya T aksen per apa? C T gitu enggak tadi? Halo? Sama dengan min lambda koran ya. Min lambda koran. Memang ada buku yang pakai min lambda koran, ada yang plus lambda koran mungkin bingung. Nah, dari silang sehingga saya dapat T aksen adalah min lambda kuadrat. Oh, depannya ada C, enak. Di min C. Jadi kadang-kadang ada dua versi itu bikin bingung ya. Yang pada standar ya. Min C, ini min C, lalu T, enak. Kita dipindahkan T aksen itu adalah DT, enak. T aksen itu adalah DT ditambah C lambda kuadrat T. Ya kan? Sama dengan 0. Dikeluarkan D ditambah C. Oh, ya, D ditambah C lambda kuadrat atau K juga bisa ya. Ini kadang-kadang bisa bikin bingung. DT, ini DT, ini T sama dengan 0, dikeluarkan D ditambah C lambda, ini juga sama ya. Kita keluarkan T-nya, jadi apa? Kalau keluarkan T-nya, T-nya kita keluarkan D tambah C kali lambda kuadrat T, di DT. D-nya dikeluarkan ini gini ya, sama dengan 0. Sehingga T tidak mungkin 0. Berarti apa? Bersama eigennya adalah D-nya ganti M ya. M ditambah C lambda kuadrat sama dengan 0. Ya. Sehingga M adalah min C lambda kuadrat. Ya, min C lambda kuadrat. Ini agak-agak beda. Jadi, oke, dari sini kita teruskan ke sini. Sehingga terdapat T, T, ya, dan T ya, dan temperatur itu sama dengan, nah konstanta ini dia gunakan ini juga. Sorry, ini ya gunakan C-nya ini diganti K. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini M sama dengan min K lambda kuadrat. Halo, C-nya, C itu kan konstanta itu bahasa Inggris C, bahasa Indonesia K. Halo, konstanta ya. Sehingga TT adalah rumusnya CN dikali E pangkat M T. M itu pengerti alfa biasanya. Sehingga T dari T adalah konstanta Cn kali E berpangkat M-nya adalah min ya min K kali lambda kuadrat. Paham nggak? Ya, di sini nyampe C sama dengan K. Coba nih. Nah inilah T
T ini, di mana lambda kuadrat, lambda tadi berapa? Kita cari tadi apa? Mana lambda? Lambda adalah MPPL. Ya, lambda adalah MPPL. Maka lambda kuadrat berapa? MPPL dipangkat 2 kan? Hasilnya apa? N kuadrat, P kuadrat, L kuadrat. Enak. Nah, sehingga T dari T adalah CN, ini dari sini. CN kali E pangkat min, K-nya diganti nih. K-nya adalah nih. K-nya adalah N kuadrat P kuadrat per L kuadrat T. Dengan catatan N-nya adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai sini dulu. Paham nggak? Min K. K-nya tadi ada ya. Oh ya, ini lambda ya. Ini lambda kodnya ada min K nih, sorry. Ada min K yang saya ada kurang satu. Ini min K. Itu membedakan sama C tadi, itu bikin bingung. Ya. Itu ini adalah min K kan. Ini ada min K, berarti sini ada min K. Itu enggak? Ya enggak? Min K kali lambda kuadrat. Lambda itu yang dalam kurung itu kan. Ini lambda nih. Lambda MPPL, lambda kuadrat adalah MPPL pangkat 2. Oke ya. Sudah dapat TT ini, baru masukkan ini. Apa? Head apa? Equationnya apa? Jadi equationnya adalah bahwa U X, T, enak gitu kan? Sama dengan apa? X kali TT, enak? Atau X kali T, enak? Maka U X, T sama dengan XT-nya berapa tadi? Nah, karena ini banyak, sigma itu adalah deret. Jadi pakai deret sigma N dari 1 sampai tak hingga, banyak sekali deretnya. Nah, tadi hasilnya apa? BN ya? BN kali sin dan kurung MPPL kali X, enak? Atau MPPL boleh kan? Dikali TT berdapat dari apa? CN, enak? Mana? CN kali E pangkat min K, enak? CN kali E pangkat min K kali MP-nya di pangkat 2. N kuadrat P kuadrat per L kuadrat. Betul nggak? Kali T. Betul. Nah, karena jadi U X, T sama dengan sigma N dari 1 sampai tak hingga. Nah, ini banyak disulap-sulap nih. Disulapnya apa? Bahwa AN dan CN konstan kali konstan apa? Konstan kali konstan ya konstan kan? Ya gabung namanya AN. Jadi BN kali CN jadi AN. Sigma itu deret. BN itu dari ini BN-nya. Jadi BN sudah cari di mana BN? BN. Ini BN. XN. X adalah BN sin MPEPL. Ada kan? MPEPL kali X. Ada kan? Jadi sini BN kali CN adalah AN. Paham? BN kali CN adalah AN kali sin
M P PL kali X kali E berpangkat min K. Nah ini N kuadrat P kuadrat per L kuadrat kurung kali T. Inilah persamaan dari, halo, T. Nah, ini bagian dari direct Fourier, ya, Fourier series. Itu dari AN ya. Ini BN kali CN hasilnya adalah AN. Pak, Jelas? bisa short introduction Fourier series itu beda apa ya? Terlalu series Oke, biasa. oke. Kalau dari Ya. dari Saya kasih tahu. Fourier bedanya apa ya, Pak? Oke, Bedanya tiga ya. udah selesai nih. Udah, Pak. Tunggu, teman-temannya belum selesai. Saya tunjukkan dari Fourier yang normal, yang biasa, apa? Nggak, bedanya dari biasa dengan dari Fourier. Bukan. Kalau direct Fourier itu mengandung sinus dan kosinus. Gelombang. Dia berupa wave, gelombang. Ini contohnya Anda kalau gelombang itu kan ini Ya, sin cos. ada bagian sin, ada bagian cos ya. Ya. Digeser dari sin, digeser dari cos. Maka dia mengandung sin dan cos. Ya. Oke, saya tunjukkan Anda ya. Ini Fourier series. Fourier series atau disebut direct Fourier. Nah, modelnya gini, fungsi X adalah sigma, bukan sigma, sorry. Ada A0 per 2 ditambah A0 per 2 ditambah sigma. Ini AN, A-nya pakai huruf kecil sini. AN kali sin. Ini sin MPX ada di sini. Ini MPX. Lalu X-nya letakkan di atas. Sama enggak? MPPL kali X dari kan? Ditambah BN kali cos cos salah saya. Cos dulu. Maaf. Ini cos dulu ya. Cos dulu baru sin. Ya. Ini adalah cosinus. Karena AN pasangannya cos. BN pasangnya sin ya. Ini sin. Ini sin. N P X P L. Kurung tutup. Ini yang dari Fourier. Dan catatan A A0 sama dengan L integral min L sampai L fungsi X dx. AN adalah L integral min L sampai L. Nah ini AN itu ada pasangannya dengan cos. N Px PL dx. Dan BN adalah L min L sampai L fungsi X kali sin N Px PL dx. Mana? Yang mana? Ya. Mengapa cos? Nah, pembuktiannya bisa Anda lihat di web saya. Di direct Fourier ada. Itu saya pakai aljabar linear pembuktiannya. Sebetulnya ini nanti arahnya pembuktian dengan menggunakan PD partial atau partial differential equation. PIDE.
PDE, partial differential equation. Yang sebelumnya Anda belajar ODE, ordinary differential equation. Ordinary itu biasa, jadi berarti PD biasa. Tapi saya langsung PD saja, biasanya hilang. Nah ini basic nih. Dari sini sebetulnya, tapi pembuktian rumus ini juga bisa dari, tapi ini belum sempurna. Ini Bapak Fourier yang menemukan ini. Maka orang Prancis, mungkin soal itu, Fourier series. Bahasa Prancis kan bahasa Sengau, suara hidung, Sengau, bahasa yang terindah di dunia katanya. Orang Prancis mengatakan itu. Jadi saya baca di Prancis, saya tanya, where is the toilet? Dan dijawab nih, sombong banget. Nah, Terus gimana jadinya? ya bukannya enggak mau jawab, bukan. Itu saya tanya 10 tahun yang lalu di tempat apa, Lafayette yang jual tas segala macam di kota Paris. Kemarin kami tidak melewat Paris. Jadi di kota kecil, saya tanya di mana toilet, where is the toilet? Nah, jawab nih, marah ya. Aduh, ya itulah. I don't know. Maybe ya mungkin aja. Artinya I don't understand udah kan. Betul. Oke, jadi ini yang perlu Anda tahu ya. Oke. Nah, ini ada sebetulnya sama aja nih. Ini modelnya belum ini ya, ini baru teoritisnya. Mungkin minggu berikutnya saya masuk lagi yang jangan-jangan yang saya kirim ke Anda ini yang lengkapnya yang 7 halaman. Coba lihat, ada enggak sini hal-halnya kan dari atas sih halaman. Ya, ini sudah sampai halaman 4 selesai. Ini teoritisnya. Kemudian yang ini yang 7 halaman. Nah, ini ada contoh soalnya 7 halaman. Yang berarti yang 7 halaman tuh. Ya, ada contoh. Ya? Nanti kalau diuji ya contoh soal itu, model contoh soal itu. Pendek sih kalau lihat. Lebih sulit membuktikannya. Ini cuma nggak sampai 1 halaman. Ya, itu banyak. Kan ada saya kirim yang sebelum saya berangkat dulu saya pernah kirim. Nah, ini kan. Ini betul. Halaman terakhir itu ya. Ini soal jawaban. Ini kan tapi sama lanjutan saya di dalamnya mengandung Fourier. Belajar Fourier. Lanjutannya lagi. Buat dipelajari juga ya. Yang saya kirim ke Anda itu lengkap dengan contohnya.
Korea sini Pak. Nanti yang itu bukan kontrol bukan satu ini lah. Ini perusahaan ada. Kalau hiburan tinggi itu kan harus tahu detailnya terus dari sana asal usul ini. Nah ini yang saya jadikan ini. Tapi ini tidak begitu. Ini adalah langsung ke masalahnya. Jadi ya langsung ke masalahnya yang cuma sampai satu halaman loh, kurang begitu. Tetap aja sih batas. Satu halaman ya itu sudah ya. Coba nanti jadi kita ada dulu. Jadi sekarang ini nanti sekali persamaan panas. Yang berikutnya berikut masuk dengan persamaan gelombang. Jadi baik-baik nanti persamaan panas buat itu. Nah kalau misalkan teritorialnya ya 4 itu. Ya kalau ngasih 5 soal, dulu ini sudah selesai. 4 juga ya? Dari kemarin dalam Ya, saya ada jawab tidak setelah Realitasnya di kita itu Pak bisa calculate dengan cara kita aja dan cara solution yang jadi kalau ketahuan kalau salah atau benar. Ini nanti boleh. di pesa saya itu ya. Oke. Eh Iya. Iya. jadi dipelajari juga yang contohnya yang sudah pernah saya kirim. Kalau kirim lagi. Halo. When the temperature goes negative at any time in the metal rod, it's logam 50 cm long, jadi panjangnya 50 cm, insulated on the sides, which initially has a uniform temperature of 20 derajat Celcius. Apa? Nah, itu yang UX,0. Pada saat T-nya 0, dia 20. 0 itu arti panjangnya, di awal. Padahal 50 50 itu long. Jadi, yaitu X,0. Pada saat temperaturnya 0, maka kesamaan dari itu adalah 20 derajat Celcius. Clue, again. And who as mentioned as 0 derajat Celcius or T besar dari 0. Besar dari 0 berarti temperatur positif. Kalau negatif harus bawah 0. Saya itu sebelum ada kan di halaman terakhir. Jadi bukan mungkin ke karena bahasa biasa lagi di JP ada sekian kan ada kok benar enggak benar dibuka nanti saya buka saya baru hari ini ada kan? Ya di yang ada. Oke. Nah itu dari ini yang mungkin nanti soal dalam bahasa Inggris pertama. Nanti bahasa Indonesia nanti itu apa sih? Nah jadi ambil sama itu. atau nanti semua Kan nantinya dalam bahasa Inggris soalnya ada. Jadi ya dari itu atau pakai dua nanti di bahasa Inggris bahasa Indonesia. dan artinya salah demikian. Ya kalau ini pasti itu. Oke. Nanti Ya. terus kalau yang paling gampang sih kalau itu nggak tahu berapa
Kalau mereka itu di tempat ya. Iya. Dia udah